Ramadan, kemudian Mei itu Lebaran ya. Nah, sehingga kalian menjadi siswa SMA itu paling sampai bulan Mei gitu ya. Setelah itu bebas selesai gitu ya. Oke, semoga tidak lelah untuk senantiasa terus belajar, mengupgrade diri gitu ya, meningkatkan kemampuan kalian masing-masing ya. Jadi jangan mengeluh ya, jangan mengeluh, tetap semangat. Toh nanti juga akan ada waktunya untuk istirahat gitu ya. Saya mengharapkan kalian untuk ya tidak hanya fisika gitu ya. Nantinya ketika fisika ini menjadi bagian untuk tes UTBK, dalam rangka prepare-nya itu paling enggak tiap bab itu sudah pernah menyelesaikan minimal 30 soal ya dalam tiap babnya itu. 30 soal tipe soal UTBK gitu ya. Baik itu soal-soal tipe yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya maupun tipe-tipe yang sejenis gitu ya. Karena dengan semakin banyak kita mengenal soal, itu akan memudahkan kita mengenal medan. Jadi ibarat kita mau perang itu kita mengenal medan perangnya gitu. Sehingga dengan kita mengenal medan itu akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi ketika melihat soal kita punya keputusan. Ini soal cukup mudah, ini soal sangat susah, ini soal cepat diselesaikan. Itu karena kita sudah mengenal medan gitu. Karena terkadang soal pendek tapi butuh pengerjaan panjang, ada soal-soal yang panjang tapi cukup dikerjakan dengan cara yang pendek gitu. Nah itu akan kita kenal kalau kita sering memecahkan soal gitu ya. Nah bimbel ini adalah salah satu trigger ya untuk kita senantiasa semangat untuk belajar gitu. Artinya di luar bimbel juga saya yakin kalau sudah banyak sekali belajar menyelesaikan sekian ratus soal gitu ya. Semoga semuanya saling melengkapi ya, baik itu di bimbel di luar, bimbel di sekolah maupun belajar mandiri maupun bimbel online yang mungkin ada yang ikut. Nah dari situ semua saling melengkapi gitu ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya share screen ya. Oke, jadi untuk siang ini kita akan bahas mengenai usaha energi ya. Usaha energi ini bagian dari mekanika ya. Kita tahu mekanika itu menjadi ya, bab yang pasti ada tiap tahunnya dalam setiap UTBK gitu. Nah, meskipun mekanika itu nanti babnya banyak ya, ini hanya salah satu saja. Usaha energi itu usaha energi itu juga bisa untuk memudahkan penyelesaian soal-soal gerak gitu ya dengan pendekatan usaha energi ya. Oke, secara ringkas untuk materi usaha energi ini dapat saya sajikan dalam bentuk ini ya. Ini kalau peta konsepnya, bab usaha energi akan membahas mengenai usaha, energi dan daya gitu ya. Nah tentunya kalau dari definisi kita sudah paham usaha itu daya yang diberikan, misalkan daya yang diterapkan pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda itu bergerak gitu ya, dikatakan usaha. Karena kalau tidak ada gerak maka tidak dikatakan melakukan usaha. Kemudian energi ya, energi itu kemampuan melakukan usaha ya. Nanti ada apa hubungannya antara usaha, energi dan daya, ini akan kita bahas gitu ya. Nah, kita mulai dari usaha ya. Usaha itu misalkan kita mulai dari definisi yang paling simpel gitu ya. Benda ya kita kasih daya gitu ya, F gitu ya. Kemudian dia berpindah sejauh S gitu, maka dikatakan benda itu melakukan usaha sebesar F kali S gitu ya. Nah, kalau misalkan gayanya itu nanti membentuk sudut seperti ini ya, gambar di samping misalkan ini ibu-ibu mendorong alat pemotong rumput misalkan ya, atau alat pembersih lantai gitu ya. Karena ini arah gaya dengan arah bendanya ini membentuk sudut ya, maka kita cari gaya yang
mendatar ya, mendatar searah dengan perpindahan gitu ya. Nah, kalau misalkan apakah nanti ada usaha yang positif, ada yang negatif, ada gitu ya. Jadi kalau misalkan benda diberi gaya F ke kanan, misalkan, tapi dia pindahnya ke kiri, misalkan S-nya gitu ya, maka ini W-nya adalah minus gitu ya, minus ya. Jadi misalkan kita mendorong mobil pada suatu tanjakan ya, kita dorong ke depan tapi mobilnya malah mundur gitu kan, maka dikatakan usaha kita negatif ya. Mengapa negatif? Karena ada usaha lain, misalkan karena ada usaha oleh gaya gravitasi gitu ya, yang berpengaruh pada benda tersebut. Nah, selanjutnya energi. Kita ketahui energi yang sudah sangat kita kenal ya. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik ya. Ini sangat hafal ya, dari SD sudah setengah mv kuadrat ya. Nah, kemudian hubungannya dengan usaha ya. Jadi nanti kalau usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik gitu ya. Ini hubungan antara usaha dan energi. Ya, misalkan ini benda awalnya kecepatannya 0, kemudian diberikan gaya F sehingga menjadi kecepatannya V1 gitu ya. Maka nanti kalau kita mau mencari berapa usaha yang dilakukan oleh gaya ini, ya W sama dengan EK2 kurangi EK1 ya, atau setengah M V2 kurangi setengah M V1. Nah, yang kedua energi potensial ya, EP ya, EP ya, MGA juga sama, ini sudah familiar. Nah, hubungan antara usaha dengan energi potensial sama W sama dengan delta EP ya. Delta EP ya, sehingga nanti W sama dengan EP2 min EP1. Contoh misalkan benda jatuh atau dilepas dari ketinggian tertentu, dari ketinggian H1 menjadi ketinggian H2 ya. Kita bisa menghitung usahanya dengan cara Mg H1 dikurangi Mg H2. Nah, begitu juga kalau nanti misalkan dalam suatu perubahan energi itu berubah energi potensial dan energi kinetiknya, maka usaha sama dengan perubahan energi mekaniknya gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan energi potensial dan energi kinetik, maka usahanya adalah perubahan energi potensial dan energi kinetik. Kemudian yang ketiga yaitu hukum kawan energi, ya, ini juga sama, sudah familiar ya. Ini nanti misal kita menyelesaikan soal-soal ya, benda bergerak dari ketinggian tertentu ya, kemudian misalkan ditanya kecepatan setelah jatuh ya, atau setelah menuruni bidang miring misalkan, kita bisa menyelesaikan dengan hukum energi mekanik ya. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B misalkan. EP di A ditambah EK di A sama dengan EP di B ditambah EK di B gitu ya. Nah, ini persamaan yang tidak begitu rumit ya, cukup mudah. Kemudian yang terakhir itu adalah daya gitu ya. Daya power ya. Daya itu power berarti usaha per waktu ya, usaha per waktu. Kalau usaha tadi F kali S per T, maka ini bisa juga menjadi F kali V gitu. Nah, ini tentunya materi dasar pada usaha energi, meskipun nanti pada setiap soal yang muncul itu bisa menggabungkan ya dari materi yang lain gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Misalkan sebuah mobil ya dari keadaan diam kemudian dipercepat ya hingga mencapai kecepatan 20 meter per sekon ya dalam waktu 10 sekon. 20 meter dalam waktu 10 sekon. Maka daya rata-rata yang
dikembangkan dalam selang waktu tersebut adalah, nah ini menentukan daya ya, P. Tadi kita sudah ingat persamaan P itu daya per waktu ya, daya per waktu. Nah, tinggal kita cari dayanya gitu ya, kita cari dayanya. Ini massa, kemudian dipercepat hingga mencapai kecepatan 20 meter. Ya, ini kita bisa menggunakan pakai apa? Mencari dayanya. Halo, pakai apa? WFS. Iya WFS. Pakai apa? Perubahan apa? Delta, Delta W. delta EK itu ya. Delta. Nah, delta EK karena di sini terjadi perubahan kecepatan. Nah, kalau terjadi perubahan ketinggian kita bisa pakai perubahan EP gitu ya. Nah, ini setengah M V2 min V1 ya per T, setengah kali 1000 kali 20 kuadrat bagi 10. Nah, 50 kali 400 ya. Ya, 20.000 watt ya, atau 20 kilowatt gitu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Ini soal cukup mudah. Nah, kita ke soal berikutnya. Ya, silakan ya. Jadi yang paling penting itu ketika kita membaca soal, maka di dalam diri kita muncul ini apa? Oh, ini diselesaikan dengan cara ini gitu ya. Sebuah benda bermassa 20 kg diberi gaya F yang arahnya sejajar sumbu X dan besar kecepatan benda sama dengan fungsi perpindahan seperti kita terapkan pada gambar ya. Jika pada X sama dengan 0 benda dalam keadaan diam, maka pada X sama dengan 7 meter kecepatan benda adalah titik. Nah, ini kita ditanyakan kecepatan benda pada saat X-nya 7 gitu. Oke, langkah pertama kita nyari apa? Apa yang dicari terlebih dahulu? Ya, dicari usahanya dulu. W. W dicari dari mana? Ya, kita bisa menghitung luas grafik ini untuk mencari usahanya. Maka dari lihat grafik ini, usahanya berapa? Berapa usahanya? Ya, tinggal 5 ya, 5 kali 8. Misalnya 40 ya. Misalnya 40 Joule. Oke. Setelah mencari ini usahanya, berikutnya kita nyari apa lagi? Perubahan energi kinetik. Ya, bisa mencari perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK.
Ini karena benda awalnya diam ya. Nah, ini 40 sama dengan setengah M V kuadrat. Ya, karena V awalnya 0 ya. Berarti tinggal V2 minus 0. 40 sama dengan setengah kali 20 kali V kuadrat. Nah, dapat punya adalah 4 ya. Oke, ada pertanyaan? Mau nanya. Ya. Itu yang W sama dengan 40 dari mana, Pak? Dari grafik ini. Jadi rumus usaha itu kan misalkan di grafik ya. Grafik S, grafik W. Ya. W itu kan rumus tadi F kali S. Ya, F kali S. Sehingga misalkan ini F-nya di sini, X-nya di sini, gitu ya. Nanti usaha itu sama dengan luas grafik ini ya. Nah, kita bisa mencari ini W40 dari grafik ini. Ya, grafik ini kita mau ngitungnya boleh kalau misalkan pakai ini sepotong segitiga, ini persegi, ya ini segitiga, atau segitiga ini kan sama nih ya, ini 2, ini juga 2, ini kan kalau kita taruh di sini kan dia pas ya, ini. Sehingga kita bisa ngitung ini luas grafiknya ya 5 dikali 8 kan, 5 kali 8, 40 gitu. Ya, jadi usaha itu sama dengan luas grafiknya ini. Ya, karena ini F, ini X, ya. W sama dengan F kali X atau F kali S. Nah, sehingga dari grafik ini kita menemukan besar usahanya. Begitu ya. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi kebetulan 2 soal yang sudah kita coba kerjakan cukup ini soal yang pendek ya pengerjaannya. Meskipun nanti juga ada soal usaha energi yang cukup panjang pengerjaannya gitu. Kita ke soal berikutnya. Grafik laju sebuah benda didorong sebuah gaya di lantai horizontal. Ditunjukkan seperti pada gambar gitu ya. Nah, kalau kita melihat gambar grafik ini, perhatikan ini T1, ini T2. Kemudian berarti kalau di sini grafik V, maka ya di sini V1, nanti di sini V2. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini V1, V2-nya miring, artinya dia ada peningkatan ya, peningkatan V, peningkatan kecepatan. Artinya seiring dengan pertambahan waktu, kecepatannya meningkat, gitu ya. Nah, ini yang dapat kita lihat dari grafik ini. Nah, kemudian ini ada beberapa pernyataan ya, ada pernyataan. Yang A, benda kehilangan energi kinetik. Benar nggak ini? Kira-kira benda mendapat penambahan atau berkurang energi kinetiknya kalau kecepatannya meningkat? Ya, dia bertambah ya. Artinya benda itu energi kinetiknya bertambah karena kecepatannya semakin tinggi. Dengan pernyataan satu kemungkinan salah gitu ya. Yang B, benda mendapatkan tambahan energi potensial. Benar atau salah? Gimana? Benda itu mendapatkan pertambahan energi potensial kalau seperti apa?
kalau grafiknya vertikal ke atas. Ya, jadi kalau misalkan dia posisinya naik ke atas ya, semakin tinggi itu maka akan mendapatkan penambahan energi potensial. Atau kalau misalkan pegas ya, kalau semakin dimampatkan atau semakin ditarik itu dia akan mendapatkan tambahan energi potensial. Berarti kalau ini tidak ya. Usaha oleh gaya adalah 0. Usahanya tidak 0 ya, karena dia nambah itu. Usaha oleh gaya bernilai negatif. Tidak juga ya. Usaha oleh gaya bernilai positif. Ya, jadi usahanya bernilai positif gitu ya, karena bahwa benda ini semakin cepat gitu. Nanti kalau yang negatif seperti apa? Misalkan benda itu direm ya. Benda kalau direm, misalkan sebuah mobil direm sehingga kecepatannya berkurang, itu berarti usahanya negatif ya, karena usaha oleh rem itu ya, gaya gesek itu melawan gerak benda gitu ya. Kalau ini kan enggak, berarti benda ini mendapatkan dorongan misalkan dari mesin, dia makin cepat ya, sehingga usahanya adalah bernilai positif. Oke, ada pertanyaan? Oke, enggak ada ya, saya teruskan. Suatu gaya merupakan gaya konservatif jika kerja yang dilakukannya terhadap benda titik. Masih ingat ya tentang gaya konservatif? Gaya konservatif. Jadi gaya konservatif itu contoh misalkan kita mau menaikkan benda ini mau kita naikkan misalkan ke dalam bak truk gitu ya. Kita mau menaikkan benda ini ke dalam kol ini ya, bukan truk. Kita mau menaikkan benda ini ke sini, ke atas ya. Nah, kita bisa melakukan pemindahan benda ini dengan diangkat langsung ya, atau lewat bidang miring gitu. Misalnya kita pakai bidang miring ya, contoh pakai bidang miring. Nah, kalau pakai ini, kalau bidang miring, dia akan jadinya ke sana nanti. Tapi kalau kita angkat langsung ke atas ya, kalau kita angkat langsung, nanti kita tarik dengan gaya W. Ya. Tapi kalau kita miring seperti ini jadinya W sin theta ya. W sin theta. Kemudian, kalau kita mau, ini misalkan tingginya H ya. Ini H. Kemudian kalau misalkan ini theta, kita akan menghitung usaha ya, usaha misalkan usaha kalau kita ngangkat langsung ya, mengangkat langsung benda ke atas ini, berarti nanti rumusnya W kali H ya, karena kita ini jadi gaya berat dikali ketinggian benda. Sementara kalau kita mau pakai bidang miring, nah ini kita cari dulu nih sisi miringnya ini. Sisi miringnya. Nanti kalau kita lewat bidang miring, usahanya ini misalkan S ya jaraknya. Nanti kita hitung nih W sin theta. W sin theta dikali S gitu. Nah, gaya ini dikatakan konservatif kalau misalkan kita hitung nanti usahanya baik yang W kali H maupun W sin theta kali S ini hasilnya sama. Hasilnya sama. Jadi lintasan nggak berpengaruh ya. Dia tidak terlalu lintasan, mau lintasannya miring, mau tegak atau mau dibuat berkelok-kelok gitu ya. Ini dikatakan gaya konservatif.
dia hanya bergantung kondisi awal dan akhir. Jadi hanya bergantung tinggi saja ini, tingginya benda ini, awal, kondisi mula-mula dan kondisi akhir gitu. Nah, ini contoh ya, contoh gaya konservatif. Nah, kembali ke soal. Pernyataan pertama, hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Benar ya? Jadi, gaya konservatif itu hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir, gitu ya. Kemudian sama dengan perubahan energi potensial benda. Besarnya gaya konservatif ini sama dengan perubahan energi potensial benda. Kalau kita lihat dari sini, rumus ini ya, ini kan sama aja ini. W itu sama dengan M kali G, kemudian H, ya, MGH. Jadi sama dengan rumus potensial MGH. Ya, ini juga sama sebenarnya nih, kalau nanti dihitung, kan tadi kan W sin theta kali S ini besarnya sama dengan W kali H. Otomatis besarnya sama dengan perubahan energi potensialnya. Nah, sehingga ini yang pernyataan 2 juga benar ya, energi potensial usaha gaya konservatif besarnya sama dengan perubahan energi potensial benda. Bergantung pada lintasan ya, tadi kita mau pakai cara yang langsung tegak, mau pakai cara bidang miring, itu hasilnya akan sama. Nah, tidak bergantung pada bentuk lintasan. Tidak bergantung pada perubahan energi potensial. Nah, selama ini gaya konservatif ini hanya berlaku pada kasus seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan nanti ada gesekan dan sebagainya, itu tidak berlaku ya gaya konservatif. Yang ini tidak. Nah, jadi pernyataan 1, 2, 3 ya. Oke, ada yang mau bertanya terkait gaya konservatif? Ya, gaya konservatif ini yang muncul di kasus usaha energi ya, karena tadi hubungannya sama energi potensial. Oke, kita teruskan soal berikutnya. Sebuah balok bermassa M dilepas dari keadaan diam pada puncak dari suatu bidang miring berkemiringan theta, seperti terlihat pada gambar ya. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan bidang miring bertutur dalam mu S dan mu K. Manakah pertanyaan berikut yang benar? Pernyataan yang pertama, hukum kelahiran energi mekanik berlaku. Benar nggak nomor pernyataan 1 ini? Gimana? Berlaku tidak hukum kelahiran energi mekanik? Tidak. Tidak ya. Jadi kalau ada gesekan itu tidak berlaku hukum kelahiran energi mekanik. Ya, kalau ada gesekan, ingat-ingat ya. Jadi kalau benda itu ada gesekannya, maka sudah tidak berlaku hukum kelahiran energi mekanik. Kalau diam bila tangan theta lebih besar mu kali S. Nah, untuk pernyataan 2 ini perlu kita buktikan. Misalkan ini theta. Kalau ada benda pada bidang miring, ini W sin theta, kemudian gaya normalnya sana sama dengan W cos theta, gitu ya. Nah, balok diam, berarti kalau balok diam, sigma F sama dengan 0, yaitu kalau balok diam ya. Berarti yang menarik gaya W sin theta min F gesek sama dengan 0 ya. Atau W sin theta sama dengan F gesek. Ini MG sin theta. Kemudian gaya geseknya berarti gaya normal ya. Gaya normal kalau mu S.
N kali mu S ya. Nah, gaya normal diingat-ingat ya. Gaya normal pada bidang miring itu kan sama dengan W cos theta. Ya, ini gaya normalnya ya. Kan kalau beda pada bidang datar, W-nya gini, N-nya ke sana ya. N sama dengan W. Tapi kalau pada bidang miring, gaya normalnya ini sama dengan W cos theta. Sehingga ini MG sin theta, N-nya berarti W cos theta. W cos theta mu S ya. Nah, ini mu itu sama dengan mu MG sama dengan W sama ya. Nah, sin theta sama dengan cos theta kali mu S. Ini bisa kita pindahkan sin theta per cos theta sama dengan mu kali mu S ya. Sin theta per cos theta sama dengan tangan theta ya. Tangan theta. Nah, tangan theta itu sama dengan mu S ya. Kalau tangan theta ini lebih besar dari mu S ya, lebih besar dari mu S. Oke, bentar. W sin theta nah ini kalau tangan theta sama dengan mu S itu benda diam ya, benda diam. Nah, kalau kita ubah nih pakai simbol lebih besar ya, lebih besar. Kalau W sin theta lebih besar dari gesek berarti benda tidak diam, benda bergerak ya. Benda bergerak. Berarti kalau tangan theta lebih besar mu S, lebih besar mu S, harusnya benda bergerak ya. Saya ulang, ini kalau benda diam, W sin theta sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0 atau W sin theta dikurangi F geseknya sama dengan 0 ini kalau benda diam. Ini kan kalau saya gambar F geseknya ke sana ya. F gesek. Nah, benda bergerak itu kalau W sin theta lebih besar F gesek, ini benda bergerak ya. Nah, W sin theta lebih besar W cos theta ya. W cos theta mu S. Kita coret. Ini sin theta per cos theta lebih besar mu S. Nah, berarti kalau saya pernyataan satu salah ya. Jadi kalau sin theta per cos theta lebih besar mu S ini benda bergerak ya, bukan diam ya. Karena kalau benda diam harusnya kalau W sin theta-nya sama dengan mu S atau tangan theta-nya sama dengan mu S atau tangan theta-nya kurang dari ya lebih kecil dari mu S. Nah, kalau tangan theta-nya lebih besar mu S harusnya benda bergerak ya. Ini harusnya bergerak ya. Bergerak. Kalau ada pendapat lain silakan ya. Jadi ini kalau benda tangannya lebih besar dari mu S harusnya benda bergerak ya, tidak diam gitu. Kalau John balok ketika sampai di lantai bergantung percepatan gravitasi. Enggak ya. Jadi kalau kita lihat dari rumus ini, yang berpengaruh hanya kemiringan dan koefisien gesek. Ya, ini juga enggak. Ini jadi yang dua juga tadi enggak ya. Ya karena harusnya lebih kurang dari. Untuk benda diam itu sama dengan atau kurang dari. Yang keempat, usaha gaya gesek bernilai negatif ya. Karena gaya geseknya itu melawan arah, maka usahanya negatif. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih untuk nomor ini? Oke. Terima kasih. Saya teruskan kembali.
Sebuah balok bergerak dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang panjang. Bagian pertama bidang miring itu licin, dan bagian berikutnya sampai ke dasar bersifat kasar. Setelah bergerak selama beberapa saat di bagian yang kasar, balok berhenti. Pada proses tersebut yang terjadi adalah usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Mana? Benar atau salah nomor pernyataan 1 ini? Kita bisa gambarkan ya. Nah, ada benda awalnya diam ya, awalnya diam. Kemudian satu balok bergerak dari keadaan diam ya, diam. Awalnya diam, kemudian bergerak menuju bidang miring yang panjang. Awalnya licin, kemudian sampai bawah itu dia kasarnya. Setelah bergerak di bagian kasar, balok berhenti. Nah, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Benar atau salah? Ini kita baca dulu semuanya. Yang kedua, usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi. Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan kinetik balok. Usaha oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial balok. Nah, ini benda ini awalnya kan licin ya, licin, kemudian nanti kasar ya di sini. Kalau kasar berarti ada gaya gesek ya, ada gaya gesek. Oke, pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, benar atau salah ini? Usaha oleh gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Benar atau salah? Mana pernyataan pertama? Pernyataan 1. Halo, masih ada orang kan ini? Ya, pernyataan 1 kira-kira gimana? Usaha oleh gravitasi, benar. Nah, di sini kan ada gaya gesek ya. Jadi kalau ini kan awalnya juga diam, awalnya benda diam, kemudian bergerak, terakhir dia diam lagi kan.
ya berhenti, ya bergerak berhenti. Berarti kalau kita lihat energi kinetiknya, EK-nya itu perubahannya kalau kita lihat kondisi awal akhir 0 ya. Kan di sini awalnya nih benda diam, V0 itu sama dengan 0. Nanti V akhir juga sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita lihat perubahan energi kinetiknya, maka ini 0 gitu ya. Kalau kita meninjau posisi awal dan posisi akhir gitu. Sehingga ini kemungkinan nomor 1 ini salah gitu ya. Karena kita lihat kondisi ini. Kemudian kalau lihat pernyataan 2, usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi. Ya. Jadi pertama ini usaha oleh gaya gravitasi ini nanti W sin ya, W sin theta. Awalnya ini yang membuat benda bergerak adalah W sin theta. Kemudian nanti yang membuat benda berhenti ini adalah gaya gesek di sini. F gesek. Nah, sehingga usaha nanti usaha oleh W sin theta ini akan sama dengan usaha oleh gaya gesek ya. Ini yang usaha gravitasi ya. Ini gravitasi. Kemudian ini usaha oleh gaya gesek. Nah, sehingga usaha oleh gaya gesek itu sama dengan usaha oleh gaya gravitasi. Ini sama besar karena ini yang buat benda berhenti ya. Yang buat benda bergerak, ini yang buat berhenti. Sama gitu ya. Gaya gravitasinya sama dengan gaya geseknya. Gitu. Yang ketiga, usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik balok. Nah, ini yang ini sama kayak yang nomor 1 ya, ini bukan tidak ya. Kemudian usaha oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial balok. Nah, sama ini ya. Kalau ini positif, yang ini minus ya, jadi arahnya berlawan arah. Ini besarnya sama gitu. Sehingga ini kalau dijumlahkan ya jumlahnya 0 gitu ya, karena di posisi awal akhirnya juga berhenti. Oke, ternyata banyak soal teori ya di usaha energi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, ini soal tentang ini pembangkit listrik ya. Suatu perkampungan terpencil memanfaatkan air terjun yang tingginya 20 meter untuk membuat PLTA mikro dengan tegangan keluaran 220 volt. Efisiensi perubahan energi air terjun menjadi energi listrik adalah 50%. Berapakah besarnya debit air terjun tersebut jika dari generator itu dapat ditarik arus listrik 100 ampere? Oke, ini pakai rumus apa ini? Nah, kita pakai rumus energi potensial ya. PP sama dengan MGH. Nah, kenapa ada ini? Karena kita ada ketinggian. Ya, ada ketinggian. Nah, cuma nanti yang terpakai ini hanya 50% ya. 50% dari energi yang dihasilkan. Ya. Sehingga nanti ini energinya sama dengan 50% ya. M kali G kali H. Nah, ini pakai energi kita kaitkan sama daya ya. Daya listrik, daya itu energi per waktu. Ya. Energi. Sehingga kalau energi nanti W sama dengan daya kali T. Masih ingat energi listrik rumusnya apa? Energi listrik? Ya, VIT ya. Nah, makanya ini rumusnya V kali I kali T. Nah, makanya menjadi V kali I kali T. Nah, sama dengan 50% dari
MGH. V kali I kali T sama dengan 50/100. Nah, massa ini karena tidak ini kita ubah ya. Kita ingat rumus massa jenis ya. Rho sama dengan M per V ya, sehingga M itu Rho kali V. Nah, kita ubah menjadi Rho kali V kali G kali H. Nah, ini V kali I sama dengan 50/100. Rho, ini T-nya pindah sini ya, menjadi volume per T, ini debit air namanya. G kali H. Nah, dari sini bisa dihitung. V-nya 220, I-nya 100, 50/100, Rho air ya 1000 ya. Nah, ini V per T tanyakan debit air, gravitasinya 10, hanya 20. Nah, ya, kita bisa ngitung. Kita coret nolnya. Lima puluh kali 0, 500, 1000. 1000 kali V per T. Nah, V per T sama dengan V per T sama dengan 22/100 ya. 22/100 meter per sekon ya. Ya, hasilnya adalah V sama dengan 22/100 meter kubik per sekon. Nah, ini pilihannya dalam bentuk liter. 22/100 meter kubik per sekon ini berapa liter per sekon? 1 meter kubik berapa liter? 1000 ya, sehingga 22.000/100. 22.000/100. Ya, sehingga jawabannya yang mana? B. Yang B ya, 22.000/100 atau 220 liter per sekon. Gitu. Nah, ini soal energi ya, yang dikaitkan dengan energi listrik gitu ya. Jadi pada prinsipnya energi itu kan sama ya, energi potensial, energi kinetik, energi listrik itu sama ya. Dia hanya beda bentuk ya, tapi secara kuantiti ya, secara kuantiti maksudnya secara besaran angkanya dia tetap sama, dikonversi dari dalam bentuk apapun, mau energi potensial, energi listrik, usaha itu sama aja gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, ya. Itu EP itu sama dengan W ya, Pak? Iya, kan WEP sama aja kan? Oh. Ya, energi, usaha, energi. Ini kan sebenarnya
karena air terjun ya, berarti usahanya sama dengan perubahan energi potensial ya. Berarti W-nya itu sama dengan delta IP ya. Delta IP. Kemudian sama dengan karena dia dikonversi dari energi potensial lah ibaratnya diubah ke bentuk listrik cuma 50% ya. Nah, 50% itu bisa dari alat ya, efisiensi dari generatornya misalkan. Terus Pak, itu kenapa T-nya harus di bawah V? Ya, karena ini menanyakan debit kan nih. Mana-mana. Itu Berapa besar debit air ya? Iya Pak. Nah, debit air kan volume per waktu kan. Oh, Debit itu volume per waktu. Jadi debit itu bisa volume per waktu, bisa juga kecepatan kali luas ya. Itu bisa juga A kali V. Kalau yang debit yang ini A-nya luas, V-nya kecepatan. Tapi kalau debit yang rumusnya vol per T ini volume per waktu. Jadi debit bisa volume dibagi waktu, bisa juga luas permukaan dikali kecepatan. oke Pak. Oke Pak. Yang lainnya ada pertanyaan? Pak mau nanya, Ya, itu kan efisiensi pengubahan energi air terjun menjadi energi listrik 50%. Itu kenapa yang 50%-nya dikali dengan EP, bukan dengan FIT? oke. Kenapa yang 50%-nya itu di sini gitu ya? Bukan di depan sini gitu. Iya. Kan yang diubah kan energi ini ya. Energi dari energi potensial diubah ke energi listrik gitu ya. Atau nih dengan kata lain energi listriknya itu sama dengan 50%-nya dari energi potensialnya gitu kan. Jadi listriknya itu yang dihasilkan hanya 50% dari energi potensial totalnya gitu. Oh. Ya. Jadi yang diubah energi potensial diubah ke listrik kan ini air terjun menghasilkan listrik gitu. Sehingga yang dikali 50%-nya adalah di energi potensialnya bukan di energi listriknya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Ada yang lain? Kalau tidak kita teruskan ke soal berikutnya. Ke soal berikutnya. Batu dengan massa 10 kg jatuh mengenai sebuah paku, sehingga paku tersebut terembus ke dalam kayu sejauh 0,2 meter. Bila kelajuan batu saat mengenai paku adalah 20 meter per sekon, maka besar gaya rata-rata yang diberikan oleh batu pada paku. Ini misalkan ini kayu ya. Di sini ada paku. Kemudian ini ada batu yang jatuh ya. Nah, karena batu ini dia pertama dia tidak diketahui ketinggiannya ya, tapi diketahui kelajuan di sini. Nah, kita bisa menghitung W-nya. W sama dengan delta EK ya. Berarti usaha oleh batu gitu ya. Atau energi yang dimiliki batu itu sama dengan usahanya ini. Berarti setengah kali 10
kali 20 kuadrat 400 2000 ya, 400 kali 5 2000 joule. Nah, ini kayunya hanya nancep ya, nancep masuk ke dalam hanya 0,02 meter gitu ya. Nah, maka usaha oleh paku ya, usaha paku ini sama dengan nanti usaha atau energi yang dimiliki oleh batu ya. Ini sama, F kali S sama dengan 2000 joule. F-nya yang ditanyakan, S-nya 0,02 ya, 0,02. Nah, 2000 dibagi 0,02. 100.000 ya. 100.000. Nah, ini juga soal relatif gampang. Ini hanya perubahan energi aja ya, dari bentuk. Terkadang ini diketahui ketinggiannya ya, batu tinggi jatuh pada ketinggian sekian, kemudian mengenai pakunya nancap sekian meter, berapa gaya rata-ratanya, atau dibalik yang ditanyakan berapa kedalamannya ya, kalau misalkan diketahui gaya yang diperoleh oleh paku gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita terusin. Oke, seorang pemain biola menarik senar dengan gaya 4 Newton sehingga senar bertambah panjang 4 mm. Besar usaha yang dikerjakan oleh pemain biola tersebut adalah ditanyakan usaha ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bentar lagi azan asarnya. Bentar ya, nunggu azan. Bisa. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alal falah.
Oke, baik. Biasanya kalau soal model senar ini ya, senar itu biasanya dia diperlakukan seperti pegas ya. Jadi diperlakukan seperti pegas. Dengan senar ya. Ini kadang dianggap seperti halnya pegas ya, ketika dia ditarik dengan gaya F, ini juga sama ditarik dengan gaya F, maka nanti akan ada pertambahan panjang ya, ada delta L gitu. Nah, itu yang sering kali gitu ya. Nah, makanya biasanya model soal seperti ini menggunakan persamaan seperti halnya persamaan pegas gitu ya. Nah, kalau ditanyakan usaha, ini sama dengan usaha untuk memanjangkan pegas. Ya. Yang ada yang ingat gak, rumus usaha pada pegas? Usaha pada pegas. Yang ingat? W sama dengan apa? Hah? Ya, W sama dengan ada setengah kali kuadrat. Nah, cuma di sini tidak ada K-nya, gitu ya. Oke. Kita akan coba memecahkan menguraikan rumus ini ya. Kita ingat rumus gaya pegas ya. F itu sama dengan Kx gitu ya. Kx. Nah, sehingga rumus K itu sama dengan F per X. Nah, kita akan coba ini. Dari rumus W sama dengan setengah kali kuadrat, berarti ini akan menjadi setengah kali F per X dikali X kuadrat. Nah, kayaknya bisa ini. Sehingga ini W sama dengan setengah F X ya, setengah F X. Nah, X ini adalah sama ini ya. X itu sama dengan delta L atau delta X ya. Ini setengah F kali delta L ya, gitu. Ya. Nah, ternyata rumusnya setengah F delta L ya. Jadi asal usul rumus setengah F delta L ini dari rumus usaha pada pegas ya. Usaha pada pegas itu rumusnya setengah KI kuadrat. Nah, karena di sini tidak ada K atau konstanta pegasnya, maka bisa kita ganti dengan rumus ini. K sama dengan F per X ya. Ini rumus hukum Hooke ya. Gaya untuk memanjangkan pegas itu sama dengan konstanta kali pertambahan panjangnya. X-nya ya. Atau ini bisa juga F sama dengan K kali delta X. Delta X. Bisa juga K kali delta L ya. Nah, sehingga dari sini kita tinggal masukkan setengah kali 4, delta L-nya berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, 8 kali 10 pangkat min 2 Joule. Ya. Mili, pangkat min 3 ya, Pak. Min 3. Nah, 8 kali 10 pangkat min 3 Joule atau 8 milijoule. Ya, 8 milijoule. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kita lanjutin. Oke, selanjutnya sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta, dengan konstanta. Dengan konstanta pegas K. Misalkan pada lantai datar. Dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai titik A. Maksudnya sambil ngantuk nih. Yang berjarak A dari titik seimbang dan kemudian lepas sehingga berisolasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik seimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik seimbang. Apabila EK di 0 sama dengan setengah KB kuadrat, maka B ini ada ABD-nya ya. Ya. Maka B lebih kecil C, B lebih besar C, B lebih kecil A, B sama dengan A, B lebih besar A. Nah, soal seperti ini biar mudah kita gambar ya. Kita gambar biar ada gambaran ya. Jadi, misalkan ini lantainya ya, kita gambar. Misalkan ini baloknya. Soalnya di titik 0 ya, titik 0 di sini, titik seimbang. Benda titik seimbang, benda ditarik ke kanan sampai titik A. Benda ditarik ke kanan, misalkan di sini ya. Nah, ini jaraknya A. Dan melepas sehingga beresolasi ya, maksudnya bergetar ya. Setelah dilepas, beban gerak kiri waktu itu seimbang dan berhenti sesaat pada jarak B. Kemudian dia nanti akan gerak ke sini juga. Ya, misalkan ini yang ke sini, ini B ya. Apabila EK di 0 sama dengan setengah KB kuadrat, maka ini hubungan A sama B ya. Oke, yang perlu kita ketahui, ini kan beresolasi ya, maksudnya bergetar ya, bergetar. Pada bergetar ini di titik maksimal ini di sini EP-nya maksimal. Di sini juga EP-nya maksimal. Kemudian di titik tengah-tengah, titik seimbang itu ini EK-nya yang maksimal ya. Jadi sama kayak ayunan ya. Kalau kita mengayunkan benda, di terjauh ini EP-nya maksimal, ini EP-nya maksimal, di sini EK-nya maksimal, EP-nya 0 gitu ya. Nah, ini berlaku hukum kekalahan energi mekanik ya. EM di sebelah kiri sama dengan, atau EM kita ambil titik ABC misalkan. Misalkan C titik 1, 2, 3 ya.
EM di 1 sama dengan EM di 2 sama dengan EM di 3 gitu ya. Ya. Sekarang yang diketahui adalah energi kinetik di titik 0 ya, atau di 2 gitu ya. Kemudian yang diketahui lagi jaraknya adalah jarak di B diketahui, maksudnya jarak di sebelah kiri dan jarak di sebelah kanan gitu ya. Nah, kita ambil energi mekanik di 2 sama dengan energi mekanik di titik 3. Ini sama EP2 plus EK2 sama dengan EP3 plus EK3. Di titik 2, titik seimbang itu benda tidak punya sisi potensial ya, karena dia EK-nya maksimal. Maka ini EP-nya 0, EK-nya yang maksimal. Kemudian di titik 3 atau titik sebelah kanan, EK-nya 0 ya, karena dia begitu dia sampai ujung kan dia berhenti, benda balik lagi kan. Sama kayak di ayunan nih. Ayunan tuh ketika dia sampai titik tertinggi di samping kan berhenti saat balik lagi arahnya gitu kan. Nah, ini EP-nya ada, EP3, EK-nya yang 0 ya. Di titik 2 ini EK-nya setengah KB kuadrat, setengah KB kuadrat. Kemudian rumus EP, rumus EP ini energi potensial bekas sama rumusnya setengah K simpangannya. Nah, sini kan simpangannya tadi A ya, makanya setengah simpangannya kan A, setengah A kuadrat gitu. Nah, ini setengah KB kuadrat, setengah KA kuadrat ya. Kalau kita coret setengah K, makanya akan menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Kalau masing-masing diakar dapat B sama dengan A gitu. Nah, ternyata hasilnya B sama dengan A ya. Ini pakai hubungan energi bekas ya. Silakan kalau ada pertanyaan, karena saya nyari alamat itu. Absen. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, ke soal berikutnya. Sebuah benda bermassa M dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kelajuan awal V0. Lalu mendapatkan gaya gravitasi seperempat mg, benda tersebut mendapatkan gaya gesekan udara yang besarnya mg dan arahnya berlawanan dengan arah gerak. Kelajuan benda ketika mencapai permukaan tanah lagi adalah titik. Nah, soalnya kayaknya agak panjang ini pengerjaannya ya. Ya, silakan sambil coba ya. Saya tak ngabsen dulu nih. Silakan yang mencoba mengerjakan. Abdul Hadi Muntasir. Oke. Abu Zar Al-Ghifari.
Ahmad Syarif Hidayat, Asmi Sifa, Hadir, Pak. Alivia Salsanabila, Ali Fitrah Paksinain, Hadir, Pak. Anggi Alta, Anissa Weningkale. Bapak hadir Anggi Alta. Oke. Anissa Wening, Arifin Nur Muhammad, Hadir, Pak. oke. Arif Putra Kelana, Arvin Tauran, Hadir, Pak. oke. Arya Prawira, Hadir. oke. Arzika Raisa, Ayu Srikandi, Hadir, Pak. oke. Berliana Ramadan, Liana sakit, Pak. oh ya. Darel Andri, Hadir, Pak. oke. El Fitra Fathatul Mida, Fasa Arni, Farah Febrianti, Hadir, Pak. oke. Fitriana Nuril, Hania Zivana, Haris Hidayat, Hasna Aulia, Irfan Nur Hakim, Hadir, Pak. oke. Kaisan Radin, Kumara Maheswara, Bintang Gusti Kinanti, oke. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Arif, Hadir, Pak. oke. Muhammad Farid Hardianto, oke. Muhammad Iman Nugraha, Nasiwa Egi Cahyani, Hadir, Pak. oke. Nur Lia Azizah, Hadir, Pak. Kinayal Aisyah, Rifanur, Hadir, Pak. oke. Terima kasih. Oke, nomor berikutnya. Pakai apa nih? Ini karena ada, ini kalau tidak ada gesekan, tidak ada apa ini, penambahan gaya gravitasi, itu pakai kekuatan energi ya. Cuma di sini kita lihat selain mendapat gaya gravitasi seperempat mg, benar mendapat gaya gesek udara yang besarnya mg, gitu ya, dan arahnya berlawanan dengan arah gerak. Jadi misalkan ini benda dia mendapatkan gaya ini ya, gaya gesek mg, kemudian dapat juga penghambatnya itu seperempat mg ya, gitu. Nah, untuk mengerjakan, nah, kita pakai apa ini? Kita bisa menggunakan, sebenarnya bisa banyak beberapa cara ya. Misalkan kita mencari percepatan benda juga bisa ya. Kemudian kita mencoba mencari ini apa? Kecepatan, ditanyakan kalau kita mencoba kita mencari kecepatan ini Pak rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 GH, mencari kecepatan akhir ya, atau kecepatan tertinggi gitu. Atau ini mencari H maksimal ya.
kita cari tinggi maksimalnya gitu oleh maksimal. Nah, VT kuadrat sama V0 kuadrat min 2GH maksimal ya. Nah, kita ketahui kalau benda mencapai tinggi maksimal kan kecepatannya 0 ya. 0 V0 min 2. Ini karena G-nya ada penambahan ya. G plus 1/4 G. Maksimal. G tambah 1/4 G. Berarti 5/4 G ya. V0 sama dengan 2 kali 5/4 G maksimal. V0 sama dengan 4/5 per 2 G maksimal. Maksimalnya sama dengan 2/5 V0 per G. Nah, ini baru mencari maksimal. Kita ditanyakan kecepatan benda kembali ke tanah, gitu ya. Kalau benda itu tidak ada pengaruh gesekan, tidak ada borong apa, harusnya kecepatan ke atas sama dengan kecepatan ke bawah, gitu ya. Cuma karena benda ini ada gesekan, ada pengaruh lain, maka mungkin tidak berlaku. Mungkin ya. Kita mau nyoba. Nah, karena ada gesekan, kita akan nyoba menggunakan ini apa? Rumus EK akhir sama dengan EK awal dikurangi ya. Karena benda ada gesekan, maka EK awal kita kurangi dengan usaha oleh gaya gesek W usaha oleh gaya gesek ya. Usaha oleh gaya gesek. Jadi energi kinetik akhir sama dengan energi kinetik awal dikurangi usaha oleh gaya gesek. Nah, EK akhir berarti setengah kan dapat ya, setengah M VT kuadrat sama dengan setengah M V0 kuadrat dikurangi. Nah, ini gaya geseknya gaya gesek berarti ini F gesek dikali S ya, dikali perpindahan. Nah, karena benda ini naik kemudian turun, berarti nanti perpindahannya adalah 2 kali tinggi maksimalnya. Setengah MVT kuadrat sama dengan setengah M V0 kuadrat dikurangi F gesek dikali 2H maksimal ya. Kita lanjutkan di bawah. Ini kopi ya. Oke, ini setengah terusannya ya, setengah M VT kuadrat
sama dengan setengah MV0 kuadrat min. Nah, kita lihat gaya geseknya tadi. Gaya geseknya MG ya. Gaya geseknya MG. Sehingga ini dapat gaya gesek MG mohon maaf keputus ya. Oke, jadi tadi sampai sini ya. Ini M-nya kita sederhanakan, kita coret ya. Sehingga nih tinggal setengah VT kuadrat sama dengan setengah V0 kuadrat min. Ini juga G dengan G bisa dicoret ya. G dengan G. Sehingga ini 4/5 V0 ya. Tadi pakai kuadrat enggak ini? Ada kuadratnya enggak? Oh ya. Ini ada kuadratnya ya, ada yang ketinggal. Bukan kuadrat. Nah, sebenarnya ada kuadratnya ya. Nah, kuadrat. Nah, sehingga setengah VT kuadrat sama dengan setengah V0 kuadrat kurangi 4/5 V0 kuadrat. Masing-masing kita kalikan 2, ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurangi kalau kalikan 2 kali 2, 8/5 ya. 8/5 V0 kuadrat. VT kuadrat sama dengan 1 kurangi 8/5. 5/5. Berapa hasilnya?
3/5 ya. Min ya. Min 3/5 V0 kuadrat. Nah, sehingga VT sama dengan akar, ini min itu sebagai arah ya, akar 3/5 V0. Kita nggak pilihannya. 3/5 V0. Nah, ada ya. Jadi dapat VT sama dengan akar 3/5 V0 ya. Oke, pas jam 4 selesai. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, ini tuan nomor ini cukup panjang ya. Nomor terakhir ini cukup panjang langkahnya. Silakan ada pertanyaan sebelum diakhiri. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Semoga ada manfaatnya, walaupun sedikit, ya. Dan sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali.